Hasil akhirnya, integritas mampu menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Rosa Elita Simarmata. Di video ketiga kali ini, saya akan bahas tentang kaitan antara nilai-nilai integritas dengan manajemen operasional. Nah, jadi video saya kali ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengajar Mem Dr. Magdalena Wulur SEMM dengan kakak mentor dari kelompok 3 ada Kak Stinky Mangare. Check it out! Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan suatu kesatuan utuh sehingga dapat memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dalam contoh sederhananya, seseorang dapat dikatakan menjadi seorang yang berintegritas apabila apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Berbicara mengenai nilai integritas diri, kali ini kita akan bahas 9+1 nilai integritas yang dicetuskan oleh KPK. Dan nantinya nilai-nilai inilah yang akan kita kaitkan dengan manajemen operasional. Nah teman-teman, pasti udah pada penasaran kan apa aja itu nilai-nilai integritas yang dicetuskan oleh KPK. Jadi, untuk mengobati rasa penasarannya teman-teman, mari kita bahas satu persatu, oke? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang bisa menyalahi fakta. Selain itu, jujur ini juga bisa diartikan tidak curang dan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya, teman-teman bekerja nih dalam sebuah perusahaan dan menjabat sebagai seorang manajer operasional. Salah satu tugas dari manajer operasional itu adalah memastikan dan mengawasi bahwa produk yang diproduksi itu bagus, berkualitas, dan sesuai dengan standar. Jadi dalam proses pelaporan, teman-teman harus jujur mengatakan sebenar-benarnya produk itu bagus atau tidak. Kenapa? Karena ketika produk itu sudah sampai kepada konsumen dan ternyata produk itu tidak bagus, itu akan sangat mempengaruhi citra dari perusahaan. Dan pastinya nanti itu akan sangat berpengaruh terhadap profit yang akan diterima oleh perusahaan di kemudian hari. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri terhadap persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di lingkungan sekitarnya kita. Dalam konteks manajemen operasional, kita ambil dari segi pemilihan lokasi. Jadi, peduli di sini artinya ketika kita memilih untuk mendirikan sebuah industri dalam sebuah lingkungan, kita harus perhatikan dulu apakah industri yang kita dirikan itu dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar atau malah akan memberikan dampak negatif sehingga memperburuk keadaan masyarakatnya. Mandiri adalah karakter ataupun perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan mematuhi nilai-nilai serta aturan-aturan yang telah disepakati. Nah, jadi dalam manajemen operasional ataupun dalam dunia kerja, disiplin itu ada beberapa indikatornya. Salah satunya itu disiplin terhadap waktu. Jadi teman-teman ketika kita bekerja, kita harus disiplin terhadap waktu, waktu masuk jam kerja. Ketika kita diberikan tugas, kita harus memberikan tugas-tugas tersebut dengan tepat waktu dan benar. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua perbuatan maupun tingkah laku yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi, tanggung jawab ini harus benar-benar berasal dari dalam diri kita sendiri, atas kemauan kita sendiri, atas kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan.
Contohnya, dalam kegiatan produksi sebuah produk, kita diberi kepercayaan untuk membuat desain dari produk tersebut. Jadi, dalam mengerjakan tugas, kita harus bersungguh-sungguh dan tidak boleh bersungut-sungut dan mempertanggungjawabkan apapun yang menjadi risiko dari pembuatan desain tersebut. Sehingga, desain atau hasil yang kita buat itu dapat memberikan nilai yang baik. Adalah kegiatan kerja yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, tanpa kenal kata lelah dan pantang menyerah, dan tidak akan berhenti bekerja apabila target ataupun tujuan yang dimiliki belum tercapai. Contohnya, ketika kita ditugaskan untuk membuat rancangan sebuah produksi, maka kita harus berusaha sekuat tenaga kita, berusaha agar kita bisa memberikan hasil yang terbaik untuk proses produksi. Selain itu, mungkin dalam proses perancangan ada tantangan, ada masalah. Di situ kita harus pantang menyerah, terus maju, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita ingin capai itu dapat tercapai. Karena ketika kita berusaha dengan keras, apapun itu pasti akan ada bayarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana artinya bersahaja dan tidak melebih-lebihkan. Dengan kata lain, hidup sederhana artinya membebaskan diri atau melepaskan diri dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Berani artinya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan tidak takut atau gentar dalam menghadapi sesuatu. Nah, contohnya dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia manajemen operasional, kita harus berani menegakkan kebenaran dan berani untuk menolak pekerjaan yang curang ataupun yang terlarang. Misalkan, teman kita ataupun atasan kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar kode etik dari perusahaan. Jadi kita harus berani menolak pekerjaan tersebut. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak, sama rata, tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang kurang, dan tidak ada pilih kasih. Sebagai seorang manajer, kita tidak boleh mengotak-ngotakkan karyawan kita, membeda-bedakan mereka atas suku maupun ras, dan memberikan mereka upah atas apa yang sudah mereka capai, dan memberikan mereka penghargaan atas apa yang mereka telah buat ataupun buat mereka yang sudah berprestasi. Selain itu, sebagai seorang manajer, kita juga harus bisa membantu karyawan kita agar mereka bisa memberikan ataupun prestasi mereka semakin meningkat. Sabar adalah suatu sikap untuk menahan emosi dan keinginan, bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh, dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Melakukan kegiatan operasional, sabar ini juga harus kita miliki dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena rasa sabar ini akan mengajarkan kita untuk menahan emosi dan bertahan dalam keadaan sulit. Selain itu, sabar ini juga akan mengajarkan kita agar kita dapat lebih merasakan dan lebih menikmati yang namanya proses. Dalam manajemen operasional, integritas diri merupakan faktor pendorong atas pencapaian hasil baik yang dapat kita capai. Apabila integritas diharapkan dapat menyumbang perbaikan kehidupan, maka dalam konteks dunia kerja, integritas diharapkan dapat membawa perubahan dan perbaikan kinerja. Hasil akhirnya, integritas mampu menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang perlu diingat, integritas selalu berjalan beriringan dengan kondisi karir yang sukses. Seseorang yang disebut memiliki integritas akan memperhatikan kompetensinya dan hasil yang dicapai. Kaitan nilai integritas diri dengan manajemen operasional. Semoga video saya kali ini bisa menjadi bahan edukasi buat teman-teman semua. Bye-bye!